Oke, pada sesi video kali ini kita akan coba pengenalan serta explore apa itu Cloud Panel ya. Dan juga kita akan praktek membuat atau menghosting PHP sederhana aja ya. Nah, sebelumnya apa sih itu Cloud Panel? Jadi sesuai dari official website-nya, Cloud Panel itu free hosting control panel ya. Jadi ini tuh open source, free software. Nah, bisa digunakan untuk hosting macam-macam jenis aplikasi ya. Di sini dia mention bisa running PHP, Node.js, River Proxy, dan bahkan Python aplikasi ya. Nah, lalu di sini juga dia support database serta konfigurasi SSL atau TLS. Dia support MySQL, lalu ada Redis juga, serta web server Nginx ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita langsung aja masuk ke website cloudpanel.arateknologi.id dan login menggunakan akun masing-masing yang telah diberikan ya. Jadi kita akan explore tampilan sites-nya dulu nih. Ini tampilan utama dari sites-nya. Jadi disinilah halaman yang menampilkan daftar domain atau daftar website ya. Nah, di sini juga ada button add site. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin site baru gitu atau subdomain baru, bisa klik di sini. Nah, di sini ada macam-macam pilihan ya. Kayak WordPress, PHP, Node.js, static HTML, Python, dan reverse proxy sesuai yang tadi udah disebutin di official website-nya. Terus juga di sini ada file manager. Nah, di sini kita coba masuk ke domain ini ya, hra.arateknologi.id. Di sini ada halaman setting, vhost, database, varnish cache, SSL, security, SSH, file manager, cron job, serta logs-nya. Nah, untuk di tab settings ini menampilkan informasi terkait domain name atau nama domain, terus root directory-nya ya. Lalu ada site user setting, misalnya pengen ganti password bisa di sini, atau ingin import SSH key bisa di sini juga. Di sini juga ada settingan PHP ya, seperti versi, memory limit, maksimal eksekusinya, serta dan lain-lain lah, banyak. Di sini juga ada bisa nyeting ya, upload maksimal ukuran file uploadnya berapa. Di sini bisa dipilih, disesuaikan dengan projectnya aja nanti. Nah, lalu di sini juga bisa untuk ngedelete ya, bisa menghapus site-nya. Lalu kita pergi ke tab berikutnya, tab vhost. Nah, di sini adalah konfigurasi web server Nginx ya, akan ditaruh di sini ya. Nah, ini tuh kita nggak manual dari awal ya. Ini udah by default dari Cloud Panel-nya, jadi dia udah memberikan default konfigurasinya seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin custom gitu ya, kayak misalnya contoh pengen menambahkan HTTP header tambahan gitu ya, bisa di sini gitu, bisa ditambah aja. Nah, lalu untuk vhost ya seperti ini. Jadi settingan web server ada di sini, dan ini juga udah default diberikan oleh Cloud Panel-nya ya. Oke, lanjut ke tab database ini. Nah, di sini tempat teman-teman untuk membuat database. Jadi semisal project teman-teman membutuhkan database, nah di sini teman-teman bisa membuat database gitu. Caranya tinggal klik database aja gitu. Isi database name, database usernya, serta database user passwordnya gitu. Nah, di sini by default Cloud Panel ini menggunakan database MySQL ya.
karena di sini ada informasi port 3306, yang mana 3306 ini adalah default port dari database MySQL. Di sini juga teman-teman bisa nambahin user database baru gitu, tinggal klik add database user aja, ditambah gitu username-nya. Oke, selanjutnya di sini ada varnish cache. Nah, di sini disable lah statusnya. Kalau teman-teman pengen mengenable cache bisa diaktifkan aja gitu. Tapi karena kebetulan di domain ini atau di site ini nggak diaktifin, jadi varnish cache itu seperti ya sesuai namanya ya, cache. Ini adalah caching gitu. Jadi untuk mempercepat load aplikasi website kita gitu. Jadi setiap ada request yang sama gitu akan mengambil dari cache ini, jadi nggak langsung ke server kita atau ke project kita lagi. Lalu di sini juga bisa ya di custom gitu teman-teman. Misalnya lifetime dari cache-nya mau berapa lama, prefixnya seperti apa gitu, nama cache-nya dan lain-lain ya. Lalu selanjutnya di sini yang penting juga di sini ada fitur SSL atau TLS. Nah, jadi teman-teman nanti akan mengimport SSL atau TLS di sini gitu. Jadi teman-teman bisa mengimport sertifikat milik teman-teman sendiri gitu, website teman-teman sendiri, atau menggunakan Let's Encrypt ya. Let's Encrypt certificate ini yang gratisan gitu. Jadi untuk membuat website teman-teman menjadi HTTPS, konfigurasinya di sini. Nanti juga di akhir video kita akan belajar bagaimana mengimport SSL Let's Encrypt ini yang gratisan ini. Lalu selanjutnya ada tab security. Nah, di sini bagian konfigurasi security. Nah, di sini ada IP blocking. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngeblok IP gitu, biar misalnya IP sekian nggak boleh mengakses website teman-teman. Teman-teman bisa nambahin blocklist IP di sini. Jadi misalnya IP 192.168.0.1 akan diblokir gitu ketika mengakses website teman-teman. Di sini juga ada bot blocking. Dan di sini untuk memblokir akses bot ya. Kan banyak tuh ya, ada bot-bot di luar sana yang nge-scraping, nge-crawling data gitu ya. Bisa diblokir aja gitu berdasarkan nama botnya gitu. Kayak misalnya ini contoh fatbot gitu. Lalu di sini ada basic autentikasi, ini disable statusnya. Kalau misalnya pengen diaktifin bisa di enable. Nah, ini nantinya akan memunculkan prompt username dan password ya ketika ada orang yang membuka website teman-teman gitu. Jadi bisa dikonfigurasi, bisa di enable di sini. Nah, lalu ini ada fitur Cloudflare juga. Nah, di sini untuk mengizinkan traffic dari Cloudflare ya. Teman-teman bisa enable aja karena kebetulan di sini nggak menggunakan Cloudflare. Jadi disable semua. Lalu di tab selanjutnya ada SSH atau FTP. SSH dan FTP. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan SSH users gitu di khusus untuk site ini atau domain ini, HRA, teman-teman bisa menambahkan, masukkan username, password, serta kalau misalnya menggunakan SSH key tinggal ditaruh SSH key-nya di sini, lalu add user. Di sini juga teman-teman bisa membuat user FTP ya untuk file transfer protokol. Bisa add user dan mengisi username serta password dan directory mana gitu yang diarahkan untuk melakukan FTP gitu. Nah, lalu di tab file manager, nah disinilah tempat source code aplikasi kita ditaruh ya. Jadi ntar semua project codingan kita ditaruh di folder htdocs. Nah, lalu di sini akan ada folder otomatis ada sesuai dengan nama domainnya. Lalu public. Nah, di sini kebetulan ini kan Laravel 12 ya. Jadi dia ada di folder public sini. Nah,
Nah, jadi codingan teman-teman akan ditaruh di sini nantinya. Serta ya paling fokusnya di ini sih, di folder htdocs ini. Lalu di sini juga ada folder logs. Nah, di sini ada folder logs yang menyimpan log dari web server Nginx. Ini misal ini lognya seperti ini. Ada error log juga, serta ada log dari PHP-nya. Nah, selanjutnya di sini ada cron jobs. Nah, cron jobs itu apa sih? Jadi cron jobs itu jika teman-teman punya kayak apa ya, kayak aktivitas yang berulang gitu. Misalnya kayak contohnya membackup source code atau membackup database, misalnya 1 minggu sekali atau setiap hari Senin jam 7 misalnya gitu, atau bahkan setiap hari. Jadi teman-teman bisa setting di cron jobs ini gitu. Jadi caranya bisa add cron job. Nah, seperti yang tadi saya katakan, template-nya tuh waktunya berapa lama gitu, kayak misalnya setiap menit atau bahkan setiap 5 menit sekali, setiap 3 jam dan seterusnya, dan bisa disesuaikan juga. Nah, lalu di sini juga ada menit, jam, hari, bulan gitu. Nah, di sini ada komen juga atau ada perintah ya. Jadi cron job ini kan membutuhkan perintah ya. Misalnya teman-teman membuat script PHP atau script shell gitu ya. Ntar diarahin nih. Jadi misalnya setiap 5 menit sekali akan menjalankan script yang teman-teman udah buat. Jadi misalnya scriptnya untuk membackup database gitu ya, melakukan zip file source code misalnya setiap 5 menit sekali. Berarti ntar setiap 5 menit sekali ini akan menjalankan perintah yang teman-teman udah buat scriptnya gitu. Nah, lalu yang terakhir di sini ada logs. Nah, logs terus sama seperti yang tadi, ini Nginx logs ya. Ini juga ada error logs. Jadi log-log aplikasi website teman-teman akan nampil di sini gitu. Oke, kita langsung aja coba praktek ya, mendeploy aplikasi PHP sederhana. Jadi teman-teman bisa pilih add site. Nah, kita pilih yang PHP ya, PHP site. Nah, untuk application di sini kita pilih generic karena kita masih menggunakan native PHP dan masih sederhana juga. Kalau misalnya teman-teman pengen deploy pakai framework Laravel, CMS Joomla atau Code Igniter bisa disesuaikan ya. Kita saat ini pakai generic dulu. Nah, untuk domainnya kita namain helloworld.arateknologi.id. PHP versi biarin aja versi paling terbaru 8.3. Nah, di sini akan otomatis tergenerate set user dan set user password. Nah, teman-teman bisa disimpan aja nih. Tapi kalau di praktek kali ini kita nggak akan butuh dulu ya, karena ini untuk digunakan untuk login SSH ya, untuk remote server. Nah, kalau misalnya udah bisa create aja. Nah, kalau misalnya udah berhasil akan ada nih helloworld.arateknologi.id. Teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, lalu di sini nggak ada settingan lagi yang perlu kita ubah-ubah. Kita langsung fokus ke untuk database kita nggak perlu ya untuk aplikasi ini ya, karena ini cuma aplikasi Hello World sederhana aja. Kita mendeploy tanpa database. Terus kita langsung bisa ke tab File Manager. Seperti yang sebelumnya saya mention bahwa kita akan menaruh source code kita di folder htdocs. Lalu nama domainnya nih, folder udah otomatis terbuat kan. Masuk sini. Nah, di sini sudah ada index.php bawaan dari Cloud Panel-nya. Kita coba buka ya. Kan ini udah ada index.php, kita coba buka domainnya. Nah, di sini udah terbuka helloworld.php. Hello World. Nah, coba kita ganti ya, hello from Aratek misalnya. Kita klik save, kita close lagi, coba kita refresh.
Nah, sip. Ini udah berhasil kubah. Jadi seperti itu untuk mendeploy aplikasi sederhana kita nih yang PHP. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar ya gimana caranya agar domain ini bisa HTTPS gitu ya. Caranya teman-teman bisa menggunakan ini, klik button actions. Nah, di sini ada 2 pilihan ya. Kalau untuk yang import certificate, ini kalau misalnya teman-teman udah punya sertifikat sendiri gitu yang berbayar misalnya. Jadi teman-teman bisa import private key, sertifikat filenya, isinya nanti di copy terus dipastein aja di sini. Nah, tapi karena kita masih menggunakan yang gratisan, yaitu menggunakan Let's Encrypt ya. Caranya kita pilih yang New Let's Encrypt Certificate. Nah, lalu kita domain name-nya kita samain ya dengan ini. Lalu kita create and install. Ditunggu aja beberapa detik. Nah, ini udah berhasil terinstall ya. Nah, di sini akan muncul statusnya. Jadi Let's Encrypt terus install yes. Berarti udah berhasil terinstall ya. Seperti ini ya. Lalu, nah ini akan udah HTTPS gitu. Jadi jika sebelumnya HTTP, sekarang udah HTTPS gitu. Kita coba buka lagi Hello World. Nah, ini HTTPS ya. Nah, connection is secure. Tandanya dan certificate is valid ya, tandanya udah berhasil gitu. Udah berhasil terbuat SSL atau TLS ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk video explore Cloud Panel, pengenalan Cloud Panel, serta kita juga mencoba tadi belajar membuat site baru serta mendeploy aplikasi PHP sederhana walaupun cuma Hello World doang, dan juga kita sekalian belajar cara mengimport SSL atau TLS menggunakan Let's Encrypt di Cloud Panel ini. Terima kasih.